Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap hari, tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Oh, keputusan. Dulu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal dia. Persoalan dan pergumulan kita hari ini adalah orang suka memisahkan antara kerja dan berdoa. Kita bisa kelompokkan dia. Paling tidak dalam 4 kelompok. Kita bisa ukur kita ada di mana. Kelompok pertama. Ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa lemah. Di Tangerang ada yang begitu. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Sibuk. Orang-orang seperti itu jangan coba-coba ajak dia ibadah. Pak, ibadah ya, dia bilang, saya sibuk. Itu omong sibuk itu ke derajat naik sedikit itu. Makanya dia lebih ekspresif ketika dia bilang saya sibuk. Itu tinggi itu. Di sini ada ya. Ada. Itu Sapapu suami itu. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu, kerjanya kuat tapi doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Pak, sebentar Pak doa makan. Sembarang. Dia rasa, tidak bisa. Dia cerewet, tapi jangan coba-coba minta untuk dia pimpin doa. Sulit sekali. Betul? Tapi saya kira orang-orang Toraja ini berdoa bagus-bagus semua. Saya sudah 2 hari di sini saya lihat, doanya mantap. Orang yang seperti ini, kerja kuat, doa lemah. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Di Kupang saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, saya di Surabaya. Wih, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus, saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bang. Sudah dapat rujukan dulu dia. Wah, itu berat itu. Kerja kuat, doa. Ada yang kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Doanya yang kuat, kerjanya di sini ada. Doa kuat, kerja lemah. Saya mau tanya saudara dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan banyak yang balik. Doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga, kerjanya lemah, hasilnya ya begitu. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada saudara, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat mujizat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, sekalipun dia bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih sehat dari kita. Itu yang biasa minum minuman keras, cap tikus itu. Itu minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita gagal kenal Tuhan di situ. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat itu. Dia bisa atau tidak? Bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, dan tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan, di tambah, istri di
Bilang istri tambahkan, ibu-ibu langsung merah itu. Istri diberkati saja, urus satu saja kita pusing mau ke Salomo lagi kita. Saudara bayangkan, susah ini. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Ini iblis ketika tahu Tuhan Yesus, terus dia bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Bukan karena dia tidak bisa rubah, bukan karena dia juga tidak mau ikut iblis memerintah, bukan. Dia mau kita berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, pasti di bakery itu mujizat tiap hari. Roti inilah roti itu, Doraemon kalau begitu dia pun nama. Tuhan mau kita berproses, berdoa dan keras. Keras itu harus dipakai itu. Kalau tidak baik. Ketiga, kelompok yang ketiga, ada kelompok orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Kalau orang yang di dunia, dia tahu dia harus kerja, dan sedikit lagi dia mesti berdoa. Gitu. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, itu dia suka ucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju WC, hidup itu kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau turun atau tarik tambah selimut, keputusan kan? Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan, ya kan? Kenapa hari ini pendeta yang berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Karena itu keputusan menjadi penting. Tidak bisa bilang hidup ini mengalir saja. Nanti ke laut atau ke tanah, ke dalam tanah, ke dalam saja. Ada masalah di situ. Keputusan. Saya mau tanya saudara, mie super mie, masak cepat atau lama? Cepat kan? Teorinya cepat, prakteknya bisa lama kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Kalau saya bilang istri saya, mama, saya mau makan mie, terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, pak, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang mie kuah, ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak, saya taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja mama. Mama di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya sebegini. Itu masalah. Ambil keputusan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa oh ya, sudah dengar itu ya, itu. Tidak bisa tiap hari, tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Oh, keputusan. Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia hanya hidup dalam hayalan saja. Menghayal saja. Coba kalau saya, coba apa? Coba apa? Saya mau tanya yang anak muda, yang PPGT. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Kasih orang miskin kok tidak? Kasih kok? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit? Saya lihat saudara ini kayak berat-berat saudara ini. Kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah, semua. Nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi ya. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal ini. Belum ada apa-apa, ini hanya diminta menghayal saja. Sudah sekikir ini.
Saya yakin saudara susah kaya nih saya lihat. Bagaimana tolong orang kalau menghayal saja sudah sekikir. Berat itu. Berat. Terakhir, orang yang doanya kuat dan kerjanya juga. Orang seperti itu dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti bekerja, kapan dia harus menikmati hasil pekerjaan, kapan dia hidup bersama-sama suami atau istri atau anak-anak, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja. Kita tidak usah kerja sampai bawah yang Tuhan harus kerjakan juga. Tahan-tahan. Kita terlalu semangat ini, yang gas ini lebih dari Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini. Tuhan mau begitu. Nah, kita bisa ukur kita ada di kelompok mana. Termasuk yang ada di rumah semua, ukur baik-baik. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta